Halo Mina, tahukah kalian sejarah perkembangan anime? Asal-usul anime dari Astro Boy sampai Kimetsu no Yaiba. Bayangin ya, dunia tanpa Naruto, tanpa Luffy, tanpa Gojo, yang ada cuma Fajar Set Boy. Bukan. Maksudnya tanpa semua anime yang kita suka. Sekarang, anime kayaknya udah jadi bagian dari hidup kita ya. Tapi, pernah kepikiran nggak anime itu sebenarnya mulainya dari mana sih? Jawabannya jauh banget ke masa lalu. Dulu belum ada komputer, belum ada internet, bahkan warna pun masih hitam putih. Tapi dari situlah semuanya dimulai. Hari ini kita bakal mundur ke masa lalu di mana awal kemunculan anime. Dari eksperimen kecil di Jepang sampai akhirnya jadi budaya global yang mendunia. Siap, yuk kita mulai dari awal banget. Awal mula anime, pada tahun 1907 di sebuah studio kecil di Jepang, seorang animator anonim bikin film pendek berdurasi, cuma beberapa detik, gambar anak kecil yang nulis papan. Terus hormat, gak ada suara, gak ada warna, bahkan judulnya pun sederhana, yaitu Katsudo Shashin. Tapi percaya nggak, dari situlah lahir anime pertama dalam sejarah dunia. Waktu itu, animasi bukan hal yang mudah. Setiap frame harus digambar satu persatu di atas kertas transparan. Bayangin ribetnya. Jepang waktu itu juga banyak terinspirasi dari barat, terutama dari Disney. Karakter dengan mata besar dan ekspresi lebay yang kita lihat di anime sekarang, sebenarnya itu semua lahir dari pengaruh Disney di masa lalu. Lalu datanglah masa Perang Dunia II. Uniknya, pemerintah Jepang sadar kalau animasi bisa jadi alat propaganda. Makanya, di tahun 1945, Jepang merilis film Momotaro Umi no Shinpei, film anime panjang pertama di Jepang. Ceritanya tentang pahlawan Jepang yang melawan musuh, tapi dibungkus dengan gaya animasi yang menarik. Walau tujuannya untuk propaganda, film ini jadi tonggak penting. Jepang berhasil bikin animasi layar lebar pertama mereka. Setelah Perang Jepang hancur, tapi justrulah inilah di mana masa-masa itulah kreativitas mereka baru mulai tumbuh. Disinilah muncul satu nama legendaris, yaitu Osamu Tezuka. Bayangin, dia itu dokter, tapi malah milih jadi mangaka dan animator. Orang-orang mikir dia gila, tapi ternyata dia jenius. Pada tahun 1963, dia menciptakan Tenshuam Atom alias yang kita kenal dengan Astro Boy. Ceritanya tentang robot kecil dengan hati manusia. Tapi lebih dari sekedar cerita, Astro Boy jadi simbol harapan Jepang pasca perang, teknologi, kemanusiaan, dan masa depan. Tezuka juga orang pertama yang ngakalin produksi anime TV. Biasanya animasi butuh ribuan gambar mahal. Dia bilang, ngapain mahal-mahal, kita fokus ke ekspresi dan storytelling aja. Unik bukan? Disitulah muncul gaya khas utama anime, yaitu mata besar, ekspresi kuat, cerita emosional. Karena pengaruh gede banget, orang sampai nyebut dia sebagai bapak anime modern. Banyak animator muda yang belajar dari karyanya. Bahkan studio legendaris yang kita kenal seperti Toei Animation dan Mushi Production tumbuh di era itu. Anime mulai tayang di TV, anak-anak Jepang jatuh cinta, dan satu industri baru pun lahir di dunia. Kemudian era keemasan dan globalisasi, tahun 1980-an, ini bisa dibilang era keemasannya anime. Dunia anime lagi meledak-meledaknya loh. Dengan ide dan gaya yang baru, tahun 1988 Akira muncul, dan boom, dunia kaget. Kok bisa ada animasi sekeren ini? Akira nggak cuma keren secara visual, tapi juga punya tema yang dalam, politik, psikologi, dan masa depan. Film ini jadi pintu masuk anime ke pasar internasional. Di waktu yang sama, lahir juga Mobile Suit Gundam, Macross, dan Neon Genesis Evangelion, yang semuanya ngenalin konsep mecha dan drama eksistensial ke dunia anime. Tapi yang punya pengaruh paling besar adalah Studio Ghibli. Pasti kalian tahu kan? Di bawah arahan Hayao Miyazaki dan Isao Takahata, mereka ngebawa anime ke level seni. Contohnya My Neighbor Totoro, Princess Mononoke, Spirited Away, film yang bukan cuma indah, tapi juga penuh makna. Spirited Away bahkan menang Oscar pada tahun 2003. Nah, masuk ke era 90-an sampai 2000-an, anime udah jadi bagian dari masa kecil banyak orang, termasuk kita kan. Seperti Dragon Ball,
Naruto, One Piece, Pokemon, Sailor Moon, semua muncul di era ini. TV di mana-mana nayangin anime Jepang, termasuk di Indonesia. Siapa sih yang nggak pernah nungguin Naruto tiap sore? Atau ngikutin Goku latihan di planet Raja Kai? Internet juga mulai berperan besar. Fansub dan komunitas online pun muncul di mana-mana, nyebarin anime yang belum tayang resmi di luar Jepang. Disinilah anime mulai mendunia, bukan cuma sebagai tontonan, tapi menjadi sebagai identitas dan gaya hidup. Kemudian, di era modern dan revolusi digital, masuk ke tahun 2010 ke atas, semuanya berubah cepat banget. Streaming muncul di Crunchyroll, Netflix, bahkan YouTube. Anime yang dulu susah dicari, sekarang bisa ditonton kapan aja, di mana aja. Dan ini yang bikin anime makin besar dari sebelumnya. Genrenya pun juga semakin banyak. Contohnya seperti isekai, kayak Sword Art Online, Re:Zero, dan Mushoku Tensei. Atau ada juga seperti Dark Fantasy, kayak Attack on Titan, atau Jujutsu Kaisen. Dan ada juga romance dan slice of life, kayak Your Name atau A Silent Voice. Dan ada lagi seperti adventure, seperti Hunter x Hunter, Naruto, One Piece, dan banyak lagi. Semua genre sudah mulai bervariasi. Jadi, setiap orang bisa nemuin anime yang cocok buat mereka. Visualnya juga makin gila. Teknologi digital bikin anime yang lebih halus dan sinematik. Dan kadang susah dibedain sama film beneran. Beberapa studio mulai pakai CGI, bahkan AI, buat bantu proses produksi. Tapi menariknya, di tengah semua teknologi itu, jiwa anime nggak pernah berubah. Masih tentang mimpi, perjuangan, dan emosi manusia. Sekarang, anime bukan hanya cuma tontonan. Ada event cosplay di mana-mana. Merchants laku keras. Bahkan kota-kota di Jepang jadi tempat wisata gara-gara anime. Dunia udah berubah dan anime ikut mengubahnya. Jadi, dari film hitam putih yang digambar tangan sampai animasi digital dengan kualitas sinematik, anime udah melewati perjalanan yang luar biasa panjangnya. Itu dimulai dari satu hal sederhana, yaitu imajinasi. Imajinasi orang-orang yang pengen bercerita. Dan hari ini, anime udah jadi bukti bahwa cerita, kalau disampaikan dengan hati, bisa menembus batas negara dan generasi. Kalau kamu suka dunia anime, jangan cuma nonton, coba pahami kisah di baliknya, karena di sanalah letak magisnya. Terima kasih udah nonton sampai habis, dan jangan lupa subscribe ya, karena di video selanjutnya kita bakal bahas perjalanan studio Ghibli dari Totoro sampai Oscar. Sampai jumpa di video berikutnya. Arigatou gozaimasu minasan.